tindakan microsurgery yang harus kita lanjutin ya. Jadi tindakan microsurgery yang sangat berkembang di ilmu hand ya. Jadi kita lakukan preparasi pada jaringan yang telah teramputasi. Setelah itu kita evaluasi kembali apakah jaringan pembuluh ini dapat kita lakukan anastomosis. Anastomosis ini adalah menyambungkan jaringan yang telah terputus sehingga diharapkan adalah vaskularisasi terhadap jaringan itu dapat kembali lagi. Nah, mungkin terkait dalam penyambungan ya. Jadi ada timing yang kita jalankan. Jadi gini, timing itu adalah ketika jaringan yang terputus dari jaringan normal, maka jaringan terputus itu memiliki istilahnya adalah waktu yang terus berjalan. Jadi 6-8 jam itu adalah jaringan harus tersambung dengan baik. Ya, tujuan kita melakukan wrapping ini kita melambatkan waktu ischemic time sehingga kita mampu dalam literatur mengatakan bisa sampai 12 sampai 14 jam ya. Jadi itu bisa kita lakukan preparasi untuk melakukan anastomosis. Nah, diharapkan dengan tindakan microsurgery ini jaringan tersebut mampu dapat hidup kembali dan bisa kembali dengan fungsional dengan baik. Begitu, Dr. Rio. Terima kasih, Dr. Irfan. Jadi di sini saya mencatat beberapa poin penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan tindakan replantasi itu. Yang pertama adalah penanganan awal, bagaimana kita mempreserve atau memperlakukan jaringan yang terputus tersebut supaya dapat dibawa ke tempat atau rumah sakit terdekat. Iya, benar. Poin yang kedua adalah golden period, di mana golden period ini ada sangkut pautnya dengan ischemic time. Jadi yang ketiga adalah lokasi amputi. Iya. Ya, baik, terima kasih Dr. Irfan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan juga, Dok. Apakah semua pasien yang mengalami traumatis amputasi atau putusnya jaringan itu bisa disambung? Kandidatnya itu seperti apa sih, Dok, yang ideal untuk melakukan replantasi? Oke, baik Dr. Yo, mungkin saya menjawab. Nah, jadi ketika kita menemukan kasus dengan traumatik amputasi, maka yang paling penting adalah kita evaluasi dulu. Ya, yang paling evaluasi adalah kita harus menemukan apakah ini jaringannya adalah jaringan terputusnya adalah clean cut atau tidak. Ya, kenapa kita harus evaluasi jaringan clean cut atau tidak? Jadi kalau dia dengan crush injury, dengan kita mengevaluasi pembuluh darah di sekitarnya, dengan melihat vitalkah jaringannya, maka tindakan yang kita lakukan adalah ini ideal nggak dengan kita lakukan untuk atau sesuai syarat nggak untuk dilakukan dengan tindakan microsurgery sehingga jaringan-jaringan itu dapat dikembalikan kembali atau dilakukan anastomosis kembali. Nah, apabila misalnya pasien datang dengan traumatik amputasi dengan jaringan clean cut. Jaringan clean cut yang intinya adalah jaringan itu terputus sesuai dengan anatominya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jaringan yang terputus dengan jaringan yang normal, maka atau jaringan yang dia berasal, maka dia strukturnya bisa mampu kita lakukan anastomosis atau kita mengembalikan ke posisi normalnya dia. Nah, kalau dengan clean cut maka mungkin kasus seperti ini tingkat keberhasilannya mungkin sangat tinggi ya, dengan mengingat kita harus ada ischemic time yang bermain. Ya, jadi ischemic time itu adalah waktu jaringan tersebut bisa mengalami nekrotik. Artinya adalah vaskularisasi atau aliran darahnya yang terhenti di dalam jaringan tersebut, sehingga jaringan-jaringan tersebut ketika kita melakukan anastomosis maka aliran darahnya juga baik, sehingga yang diharapkan adalah terjadinya healing yang baik terhadap jaringan yang mati tersebut. Begitu, Dr. Rio. Oke, baik, terima kasih Dr. Irfan. Jadi faktor atau kandidat yang kandidat pasien untuk melakukan replantasi adalah mekanisme injury. Iya, mekanisme injurinya harus kita ketahui dulu, dan kita juga mengevaluasi jaringannya, apakah jaringan ini mampu untuk dilakukan tindakan replantasi sehingga goals yang didapat. Gitu. Oke. Ya, Dok.
bila sudah tersambung dok, jadi prosedurnya sudah berhasil, lalu tersambung, komplikasi apa dok yang biasanya muncul dari tindakan replantasi tersebut dok? Ya. Sebagai contoh, katakanlah saya ambil kasus paling sering ya dok, mungkin di level pergelangan tangan. Iya, benar. Ya, baik. Contoh kita lihat ada beberapa kasus dan lokasi yang sangat sering ditemukan ya, apalagi di rumah sakit kita di RSCM, ada pasien yang traumatik amputasi di daerah bagian jari, ya, bagian sampai yang sering kita temukan pada bagian pergelangan tangan ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah ketika pasien itu datang ke IGD, kita wajib melakukan evaluasi terhadap hemodinamik pasien tersebut, ya. Jadi pasiennya dalam keadaan safe dulu, ya. Setelah itu kita mengevaluasi jaringan yang terputus. Nah, jadi jaringan terputus itu dievaluasi, termasuk pembuluh darah, saraf, dan beberapa jaringan seperti tendon, ya, tendon. Jadi intinya pada saat kita mendapatkan kasus seperti itu, kita wajib evaluasinya semua jaringan, semua pada jaringan yang udah berasal sama jaringan yang terputus. Ya, yang dilihat adalah jaringan pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah? Karena pembuluh darah atau aliran darah itu sangat penting terhadap jaringan yang terputus tersebut. Sehingga kita melakukan anastomoses pembuluh darah dulu. Ya. Ya, setelah itu kita dapat bisa mengevaluasi ada beberapa dengan kita melakukan kalau pada daerah pergelangan tangan kita perlu melakukan seperti pemasangan wire atau melakukan stabilisasi sehingga aliran darah itu sudah mampu untuk atau terjaga sehingga aliran darah itu dapat masuk ke jaringan yang normal. Jaringan yang terputus sih maksud saya. Ya, jadi ada beberapa step yang harus dilakukan seperti ketika pembuluh darahnya itu sudah sambung, kita evaluasi jaringan yang terputus itu dia hidup, ya. Maka mungkin next steps-nya ada seperti penyambungan saraf sampai dengan penyambungan beberapa tendon-tendon yang sangat penting untuk pada bagian tangan. Gitu sih dok. Ya, baik. Di sini saya juga mengundang pada teman-teman live di Instagram. Bagi yang ada pertanyaan atau mau sharing mengenai kasus-kasus yang sesuai dengan tema kita yaitu traumatik amputasi, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita, Dr. Tristan di pakar spesialiti dan traumatologi. Baik, kita lanjutkan dok diskusinya. Ini dok, kira-kira ya dok, setelah tersambung itu tangannya bisa gerak nggak dok? Nah, itu terkait fungsional. Jadi ada beberapa protokol yang harus kita lakukan ya. Jadi ketika jaringan yang telah kita sambung, kita evaluasi dalam beberapa hari, yang kita nilai adalah CRT ya. CRT itu cover refill time, di mana kemampuan darah dapat masuk ke dalam jaringan sehingga jaringan itu dapat kembali hidup kembali. Nah, dan juga seperti penyambungan saraf pada daerah tangan ya dan juga tendon, dan di mana apabila kita sudah melakukan tindakan seperti ini dan sudah final, maka yang harus kita lakukan adalah rehabilitasi. Nah, jadi kita nggak bisa melepas dengan namanya protokol rehabilitasi terhadap jaringan yang telah terputus dan jaringan itu sudah kembali. Nah, kalau jaringan yang sudah terputus, maka wajib kita melakukan fisioterapi, ya, yang dimana bertujuan kita ingin mengembalikan fungsinya, ya, ingin mengembalikan fungsinya sehingga ketika kita sudah melakukan protokol rehabilitasi dan fisioterapi, maka diharapkan pasien yang terkena amputasi dapat mampu mengembalikan fungsional tangannya dan bisa untuk bekerja lagi. Ya, baik, Dr. Irsan di sini saya lihat waktunya sudah sedikit lagi dan belum ada yang mengirimkan diskusi atau pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir, Dok. Iya. Jadi dari saya pertanyaan terakhir, ada yang gagal nggak dok dalam prosedur replantasi tersebut, dan bagaimana menyikapi dari ketidakberhasilan dari prosedur replantasi?
Oke, ya baik. Jadi kita sebelum kita melakukan tindakan operasi ya, jadi tindakan microsurgery wajib yang pertama kita lakukan adalah edukasi terhadap pasien dulu. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus mewajibkan mengedukasi pasien dan kemungkinan resiko yang didapatkan. Ya, apakah ini jaringannya berhasil atau jaringannya bisa tidak kembali lagi. Ya, jadi kita melakukan edukasi terhadap pasien dan memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, karena apalagi kalau pasien datang dengan traumatik amputasi pada daerah yang dominan, contoh seperti tangan kanan ya, apalagi dengan menyangkut dengan pekerjaannya apabila seperti dia pianis atau pasien yang officer ya, yang bekerja sebagai yang banyak mengetik, yang menggunakan tangan yang sangat dominan, maka kita mewajibkan penjelasan dengan teknik apa yang kita lakukan, juga tingkat keberhasilannya juga kita harus kita jelaskan. Maka mungkin dengan tindakan microsurgery mungkin bisa dapat untuk mengambilkan kembali, dan itu tergantung dari kasus-kasus yang kita terima ya. Jadi ketika pasien datang dengan benar dengan rasi juri ya, dengan jaringan-jaringan tidak vital ya, maka kita harus menilai dengan sedetail-detailnya untuk dapat kita evaluasi apakah jaringan tersebut bisa nggak kita lakukan untuk tindakan microsurgery untuk menyelamatkan jaringan yang hilang tersebut. Mungkin begitu Dr. Rio. Oke, terima kasih Dr. Irfan. Kita sudah masuk ke penghujung acara ini, Dok. Jadi mungkin saya tarik beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama, ada kandidat pasien yang memang baik untuk dilakukan tindakan replantasi pada kasus-kasus traumatik amputasi seperti misalnya clean cut ya, Dok ya tadi ya. Terus selanjutnya pasti dari jaringan amputi yang baik dan juga ischemic time atau golden period yang masih dalam kurun waktu yang optimal. Bila memang masih dalam kandidat tersebut, kita akan upayakan untuk bisa dilakukan prosedur replantasi dengan tentunya kita mempertimbangkan faktor-faktor lain dari si pasien seperti pekerjaan, lalu dexterity dari pasiennya apakah dominan kanan dan kiri, dan terkait dengan harapan dari luaran isolasinya tersebut. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan live Instagram dalam rangka pengabdian masyarakat program studi ortopedi dan traumatologi dan subspesialis. Saya Dr. Rio dan Dr. Irfan mohon izin undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rio.